bisa menerima pelimpahan jasa. Kita berbuat baik atas nama yang meninggal itu bisa. Kenapa? Karena setan kelaparan itu hubungannya dengan manusia sangat dekat sekali. Tapi setan, jangan Anda bayangkan seperti percaya nggak percaya atau hantu ini ada setan di sini, ada setan apa. Film-film itu jauh lebih menakutkan daripada yang aslinya. Bahkan aslinya pun lihat film itu juga bisa lari. Dia tidak ngira bahwa di dunia ada makhluk seserem yang di televisi. Ada yang beberapa hari yang lalu ya, tentang ada acara pada ulang tahun Kiara ya, ada di itunya yang makhluk peta. Makhluk peta itu apa sebenarnya? Ya. Karena di sini saya belum tahu ya, apalagi kan ini seakan-akan makhluk ini kan makhluk halus. Dan saya juga tanya sama guru ya, saya tidak tahu beritahukan siapa guru ini, tadi dia bukan dia. Katanya peta ini adalah makhluk halus, tetapi di dalam alam yang itu sifatnya itu seperti kita manusia adalah makhluk yang miskin. Makhluk yang miskin. Apakah benar ini? Ya. Yang makhluk peta ini adalah makhluk yang itu. Itu pertanyaannya? Ya, hanya itu saja. Saya ingin tanyakan karena waktunya juga udah. Iya. Ya, makasih. Baik, makhluk peta. Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam Dhamma ini dikenal ada 31 alam. Alam manusia adalah salah satunya, alam surga ada 6 tingkat, karena surga setiap orang tentu berbeda-beda. Ya, kalau nanti istilahnya Pak Radio tadi juga, mungkin kalau sekarang kita berpikir, menolong ibu masuk surga, menolong kecoa masuk surga, apa surganya sama? Menolong ibu yang kecepit pintu masuk surga. Menolong kecoa kecepit pintu juga masuk surga. Andai kata ya menolong kecoa kecepit pintu masuk surga. Kira-kira menurut Anda sama enggak surganya? Enggak sama kan? Kenapa? Karena ibu kita kan enggak sebanding sama kecoa. Iya kan? Nah, jadi menolong kecoa yang kecepit masuk pintu, kecepit masuk pintu. Menolong kecoa yang kecepit pintu bisa masuk surga, andai kata itu betul masuk surga, ya. Itu sebetulnya adalah terlahir di surga yang sederhana, yang awal-awal lah, yang rendah. Tapi menolong ibu yang kecepit pintu, kalau itu buahnya masuk surga, tentu surganya lebih tinggi. Kenapa? Semakin bobot kebajikan Anda semakin besar, surganya makin tinggi. Nah itu ada sampai ada 6. Apalagi orang yang mengembangkan meditasi, tingkatnya lain lagi. Sudah bukan surga tapi alam Brahma. Itu lain lagi. Tapi itu katanya buku semua. Kemudian juga alam menderita. Itu juga bermacam-macam. Ya, alam menderita dipandang dari sudut manusia. Karena manusia itu bisa, kalau tadi dikatakan Pak Radio punya daya rangsang yang hebat, reaksi terhadap rangsangan yang hebat, bukan hanya sekedar pohon seperti yang biochemical saja. Itu misalnya sekarang manusia karena mendengar Dhamma, dia punya rangsangan mendengar Dhamma, dia bisa mengolah dan dia bisa melaksanakan Dhamma. Maka dikatakan kondisi sebagai manusia ini yang paling bagus. Binatang dianggap kondisi yang kurang bagus. Kita bisa, ada anjing masuk ke ruangan ini, kucing masuk ruangan, dia dengar Dhamma. Ya tapi dia pelongo-pelongo aja, nggak tahu apa-apa. Karena dia rangsangannya hanya sekedar rangsangan suara, tapi tidak bisa dicerna dengan baik. Ya, nah itu maka binatang disebut makhluk menderita. Lalu ada alam peta yang tadi Bapak tanyakan, termasuk alam menderita. Alam asura juga alam menderita, alam neraka juga alam menderita. Nah, kemudian tadi yang Bapak tanyakan alam peta itu apa? Memang alam peta itu kalau dalam pengertian sederhananya, kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebetulnya demit. Setan. Ya, cuman syaitan itu kan bahasa tetangga. Ya. Jadi sekarang kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan alam peta, walaupun pakai istilah syaitan juga tetangga yang disebut setan kelaparan. Ya, jadi bukan hanya sekedar setan,
tapi disebut setan kelaparan. Itu biasanya tinggalnya di sekitar-sekitar tempat kita. Ya, apakah itu rumah, misalnya itu keluarga kita yang meninggal dan melekat dengan rumahnya, maka dia menjadi setan di rumah itu. Makanya Anda juga sering ketemu, kalau misalnya keluarga kita yang suka merokok meninggal, beberapa hari di rumah kita itu seperti juga ada bau rokok, seperti itu. Itu sebetulnya kita sebut itu setan kelaparan. Dan setan kelaparan yang tadi diterangkan sebagai setan miskin itu sebetulnya bisa menerima pelimpahan jasa. Kita berbuat baik atas nama yang meninggal itu bisa. Kenapa? Karena setan kelaparan itu hubungannya dengan manusia sangat dekat sekali. Tapi setan, jangan Anda bayangkan seperti percaya nggak percaya atau hantu ini ada setan di sini, ada setan apa. Film-film itu jauh lebih menakutkan daripada yang aslinya. Bahkan aslinya pun lihat film itu juga bisa lari. Dia tidak ngira bahwa di dunia ada makhluk seserem yang di televisi itu. Karena dari banyak pengalaman, mungkin Anda sendiri pernah mengalami, begitu Anda lihat setan sebetulnya Anda tidak mengira itu setan. Satu contoh, misalnya di rumah Anda, di ruang tamu Anda seperti melihat anak Anda di situ. Terus Anda masuk ke kamar, lalu Anda keluar lagi kebetulan butuh dengan anak Anda, lalu Anda, loh kok nggak ada tadi? Terus Anda tanya, tadi si A itu kemana ya? Loh kan belum pulang sekolah. Loh itu tadi siapa? Lah itulah syaiton. Ya, jadi Anda sebetulnya tidak akan pernah tahu. Ketika Anda melihat setan, Anda tidak pernah tahu. Di sini ada yang bisa lihat setan? Di sini ada setan? Saya dalam banyak kesempatan, saya ketemu dengan orang-orang yang bisa melihat makhluk halus. Saya tanya, makhluk halus itu serem mana sama yang di televisi? Semua selalu mengatakan serem yang di televisi. Karena tidak sampai sehebat itu. Nah, itulah yang makhluk peta adalah makhluk setan kelaparan yang bisa menerima pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa artinya saya berbuat baik atas nama yang meninggal. Nah, nanti ada alam asura. Alam asura itu di dalam bahasa Jawa gendruwo, dalam bahasa Sansekertanya gandarwa, dalam bahasa Palinya sebetulnya gandaba. Ya, itu alam asura, itu ada setan raksasa sebetulnya. Definisinya kira-kira begitu. Yang di laut, yang di gunung, di batu-batu besar, di pohon-pohon besar, itu sebetulnya setan raksasa. Ya, begitu Pak. Sudah menjawab pengertian tentang setan kelaparan? Baik, saya kira ini sudah sampai waktunya. Maka semoga diskusi kita dalam 2 hari ini akan memberi manfaat untuk Anda, tentunya untuk mendorong semangat Anda mempelajari dan melaksanakan Dharma. Saya senang sekali dalam 2 hari ini Anda banyak sekali memberi masukan kepada saya. Justru Anda yang lebih banyak memberikan masukan kepada saya. Sehingga kunjungan saya ke Solo ini benar-benar menambah wawasan, memperluas wawasan, yang tentunya mudah-mudahan kita semua juga makin bangkit di dalam melaksanakan Dharma. Ya, semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.